Bertemu kembali di dalam Renungan Bina Iman GKI Klase Solo. Saudara, kita akan mendengarkan renungan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk hari ini, penyertaan-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Engkau terus memelihara dan melindungi kami. Dan saat ini Tuhan, kami telah siap untuk mendengar firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami untuk terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami menjadi semakin kuat, semakin rendah hati, dan tunduk kepada Tuhan. Terima kasih kami mohon Roh Kudus menolong kami, sehingga kami dapat memahami, mencerna firman ini, sehingga menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Terima kasih, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan membawakan sebuah firman Tuhan dari kisah Yusuf, salah satu bagian dari kisah Yusuf. Memang banyak kalau kita memperhatikan di kitab Kejadian, itu kisah Yusuf cukup panjang. Tetapi saat ini saya akan membacakan hanya 5 ayat dari Kejadian 44, di mana saudara-saudara yang telah datang kepada Yusuf untuk mengambil kembali, ini yang kedua kali, untuk mengambil gandum, membeli gandum kepada Yusuf, dan kemudian akan pulang. Saya bacakan demikian dari Kejadian 44 ayat 1 sampai 5. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, isilah karung orang-orang itu dengan gandum, seberapa yang dapat dibawa mereka, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga. Maka diperbuatnyalah seperti yang dikatakan Yusuf. Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, bersiaplah, kejarlah orang-orang itu, dan apabila engkau sampai kepada mereka, katakanlah kepada mereka, mengapa kamu membalas yang baik dengan yang jahat? Bukankah ini piala yang dipakai tuanku untuk minum dan yang biasa dipakainya untuk menelaah? Kamu berbuat jahat dengan melakukan yang demikian. Demikian bacaan firman Tuhan pada saat ini. Saudara, muncul pertanyaan, kenapa Yusuf tega melakukan hal itu kepada saudara-saudaranya? Begitu. Kenapa Yusuf tega seolah-olah memfitnah saudara-saudaranya dengan meletakkan piala telaah minumnya, jadi piala untuk minum Yusuf yang biasa dipakai, itu di dalam karung yang dibawa oleh Benyamin. Benyamin adalah adiknya sendiri dari ibu yang sama. Kenapa Yusuf sampai melakukan seperti itu? Apakah Yusuf ingin balas dendam? Saudara, kalau kita melihat kejadian ini dan membaca selanjutnya, kita akan tahu bahwa motivasi Yusuf melakukan hal itu adalah untuk menguji. Untuk menguji bagaimana saudara-saudaranya itu memiliki kerendahan hati, memiliki kejujuran terhadap apa yang mereka lakukan. Ini mengingatkan kembali bagaimana saudara-saudaranya pernah menjatuhkan dia, berusaha untuk membunuh Yusuf sendiri, bahkan menjual, tetapi mereka tidak mengakui di hadapan ayahnya, Yakub. Dan hal ini juga Yusuf ingin tahu apakah mereka masih memiliki sikap yang keras, tidak mau jujur, dan juga bagaimana sikapnya terhadap adiknya Benyamin. Dan inilah yang dilakukan oleh Yusuf, saudara. Dan memang pada saat itu kemudian kepala rumah dan pasukannya mengejar dan mereka akhirnya menemukan. Walaupun 11 saudara Yusuf itu mengatakan, mana mungkin kami yang melakukan kejahatan seperti itu. Tetapi yang didapatkan pada akhirnya adalah piala. Minuman itu ada di karung Benyamin. Dan sebagai balasannya atau hukuman, maka Benyamin harus ditahan. Dan ini yang membuat 10 orang lainnya itu merasa bahwa mereka sangat sedih. Dan mereka akhirnya mengakui kami adalah hamba, menjadi budaknya Yusuf. Setelah mereka bertemu dengan Yusuf, kami adalah budakmu. Dan mereka mengakui bahwa mereka sama sekali tidak melakukan kejahatan seperti itu. Jadi akhirnya mereka
merendahkan diri, bersikap jujur, mengakui kesalahannya. Saudara, pada akhirnya kita mengetahui bahwa mimpi Yusuf akhirnya terjadi. Kita ingat bahwa mimpi Yusuf ada dua. Yang pertama adalah satu, yaitu gandum, berkas gandum yang tegak, berkas gandum Yusuf itu berdiri tegak. Sementara ada 11 berkas gandum lainnya milik saudara-saudaranya, ada 11 gandum itu datang dan sujud menyembah berkas gandum milik Yusuf. Kemudian mimpi yang kedua, dia melihat ada matahari, bulan, dan 11 bintang. Itu menyembah dirinya. Dan ia ceritakan hal itu kepada keluarganya dan dia langsung dicaci maki. Kemudian dipojokkan oleh saudara-saudaranya. Bahkan karena perlakuan yang istimewa ayahnya kepadanya, dia juga sampai akhirnya dijual. Dan sampai tanah Mesir, justru dari sinilah Yusuf diberikan kuasa oleh Allah untuk menguasai Mesir. Dia berperan di situ. Dan mimpi Yusuf ini jadi kenyataan. Karena saudara-saudaranya mengakui dia adalah budaknya Yusuf. Nah saudara, dari peristiwa ini kita belajar bahwa apa yang dikatakan Tuhan, apa yang dinyatakan Tuhan itu adalah ya dan amin. Dan itu juga mengajar kita. Allah memberikan dengan kelimpahan di dalam kehidupan kita. Tetapi kita juga diajar untuk bagaimana kita mengakui Tuhan, kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Kalau kita ingat dalam cerita Yusuf ini, Yusuf memberikan banyak sekali bekal kepada saudara-saudaranya. Bahkan uangnya dikembalikan, tetapi masih ada kasih di situ. Yusuf masih menguji mereka. Dalam kehidupan ini pun, walaupun Tuhan begitu mengasihi kita, tetapi kita pun kadang masih harus menghadapi ujian-ujian. Supaya kita semakin terasah, kita semakin jujur, tunduk di hadapan Tuhan, mengakui apa yang kita perbuat, dan terus hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah di dalam kehidupan ini, kita terus melihat Allah berkuasa atas hidup kita. Dia yang berkuasa atas segala hidup kita. Sehingga kita pun harus tunduk, rendah hati, bersikap di hadapan Tuhan. Menyerahkan diri kepada Tuhan berarti hidup kita harus sesuai dengan ketetapan dan peraturan Tuhan. Artinya kita harus menaati firman Tuhan, melakukan firman Tuhan itu bukan di dalam mulut tetapi dari hari ke hari melalui sikap hidup kita. Di tengah pandemi seperti ini, kepedulian kepada sesama, belas kasih itu harus timbul dalam kehidupan kita. Sebagai orang beriman, kita harus memiliki kepekaan rohani dan kepekaan kepedulian kepada orang-orang sekitar kita. Melihat mereka dan kita harus membantu. Terus berdoa untuk bangsa ini, untuk kota ini. Berdoa untuk semuanya, biarlah Tuhan mengaruniakan berkat pandemi segera berlalu. Dan kita bisa mengatasi persoalan. Itu bisa dilakukan kalau kita tunduk dan rendah hati di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kekuatan kepada kita dan Roh Kudus menolong kita untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini. Apa yang dilakukan Yusuf mengingatkan kami akan kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Tetapi Tuhan juga mengizinkan persoalan-persoalan di dalam hidup kami. Persoalan itu akan menjadi ujian bagi kami. Bagaimana kami tetap taat dan tunduk kepada Tuhan. Bukan mencari penyelesaian kepada ilah-ilah lain atau kepada orang-orang yang justru menjerumuskan kami untuk tunduk kepada iblis. Tetapi kami harus kuat untuk percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Sehingga setiap persoalan yang kami hadapi diselesaikan karena campur tangan Tuhan. Kami bersyukur untuk itu dan berkati agar kami terus rendah hati, terus memiliki kejujuran, integritas, dan hidup seturut dengan firman-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati.